ukuran paraknya kita lawan paguruan kada dinilai dari parak jasad, tapi diukur dari seberapa besar terhubungnya roh kita lawan sidin, seberapa besar cintanya kita lawan sidin meskipun sidin sudah meninggal. Kayak Sayyidina Bilal bah meninggal Rasul tulak ke Habasyah, kada tahan hidup di Madinah. Kenapa? Melihat sudut sana keingatan lawan Nabi, melihat sudut sana keingatan lawan Nabi. Disuruh oleh Sayyidina Abu Bakar adzan dah kawajis din, sakada sanggup lagi adzan imbah meninggal Nabi. Dahulu aku munya adzan turun namadahakan ke Nabi ke hujrah tah, as-salata ya Rasulullah, sembahyang ya Rasulullah. Udah sampai waktu sembahyang, sekarang aku madahkan di sana siapa lagi, dada lagi. Pindah ke Habasyah, kawin di sana, baanakan mbah beberapa tahun mimpi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa Rasul mengatakan, ma hadhil jafwah ya Bilal, ma hadhil jafwah ya Bilal, ama ana laka alla tazurana. Ma hadhil jafwah, jauhnya engkau denganku wahai Bilal, tidakkah engkau rindu untuk mengunjungiku di Madinah? Maka Sayyidina Bilal bangun menangis, istrinya terkejut, ada apa wahai Bilal, apa yang terjadi? Kata Sayyidina Bilal, barusan aku mimpi Nabi Muhammad. Ya Rabb, mudahan mata kita dimuliakan untuk bisa memandang wajah Nabi Muhammad. Kemudian Sayyidina Bilal langsung mempersiapkan apa yang harus disiapkan. Kemudian berangkat Sayyidina Bilal, perjalanan yang penuh dengan cinta, tidak pernah merasakan kelelahan. Ketika sampai di gerbang Madinah, sudah mulai pecah tangisan tersebut. Kenapa? Karena melihat ini cinta yang sesungguhnya, walaupun sudah wafat. Ketika melihat gerbang Madinah, Sayyidina Bilal tersungkur dan mencium tanah Madinah, dan beliau mencium Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aromanya di sana. Sampai pada akhirnya Sayyidina Bilal melewati pepohonan yang pernah disinggahi dengan Nabi Muhammad, tempat yang disinggahi oleh Nabi Muhammad, sampai pada akhirnya beliau sampai ke Habrat Syarifah, sampai beliau mencium batu nisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menangis beliau tersungkur di sana, sampai ditepuk pundaknya oleh Sayyidina Abu Bakar. Bilal, Sayyidina Bilal melihat Sayyidina Abu Bakar, teringat dengan Nabi Muhammad. Hakadzal hub, seperti inilah cinta. Siapa yang melihat meja saat ini ingat dengan siapa yang duduk sebelumnya? Siapa yang melihat ini meja ada taplak seperti ini, siapa yang ingat sebelumnya? Selalu terkoneksi. Sampai pada akhirnya Sayyidina Bilal bin Rabah melihat Sayyidina Abu Bakar, teringat ini adalah orang yang menemani Nabi Muhammad di dalam gua Thur 3 hari 3 malam. Wah, Sayyidina Abu Bakar melihat Bilal, ini adalah tukang ajarnya Nabi Muhammad, berpelukan sambil mengingat Nabi Muhammad, dan mereka saling menangis. Tidak disangka ternyata Sayyidina Abu Bakar ingin sesuatu hal yang nostalgia. Sayyidina Abu Bakar minta, Bilal, bisakah engkau adzan sebagaimana engkau dulu adzan di masa Nabi Muhammad? Kata Sayyidina Bilal, maafkan saya ya Khalifat Rasulullah, saya tidak sanggup adzan lagi setelah wafatnya Nabi Muhammad. Datang Sayyidina Umar melihat Bilal menangis. Bilal melihat Sayyidina Umar, Bilal pun menangis. Yang mereka ingat adalah selalu terkoneksi dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah, kita di sini semuanya pernah nuntut ilmu di sini. Kita melihat bagaimana almarhum guru kita lewat di sini. Wa insyaallah kehadiran kita membahagiakan hati beliau insyaallah. Wal khair, bagi kebaikan insyaallah tetap lanjut walau bagaimanapun. Sampai pada akhirnya Sayyidina Umar pun meminta, kata Sayyidina Bilal, maaf. Sampai pada akhirnya datanglah cucu tercinta, dua pemuda penghuni surga, Sayyidina Al-Hasan wal Husain. Sayyidina Bilal ketika melihat Al-Hasan wal Husain, beliau merangkul dan beliau cium.
Sayyidina Hasan orang yang paling mirip dengan Nabi Muhammad dari atas kepala sampai pinggang. Wa Sayyidina Husain dari pinggang sampai ke bawah paling mirip dengan Nabi Muhammad. Dan Sayyidina Bilal mengatakan sambil mencium Sayyidina Hasan, wallah inni la ajidu riha jaddakuma fikuma, saya menemukan aroma kakekmu di dalam batang tubuhmu. Ternyata Sayyidina Hasan wal Husain yang tidak sampai umurnya 10 tahun mengatakan kepada Sayyidina Bilal, Bilal, maukah engkau adzan sebagaimana dulunya engkau adzan ketika ada kakek kami? Sayyidina Bilal tertunduk, berat untuk menolak permintaan mereka, sehingga keluarlah kata-kata yang penuh dengan cinta. Apa kata Sayyidina Bilal? Wallah, permintaan Abu Bakar saya tolak, permintaan Umar saya tolak, tapi permintaan kalian saya tidak mampu menolaknya. Apa yang akan saya katakan nantinya di hadapan kakek kalian di hari kiamat kalau saya menolak permintaan kalian? Maka semuanya menunggu di sana, menunggu. Ini cinta, masalah cinta. Rasulullah tiada, tapi hati mereka masih terkoneksi. Rasulullah hayyun fi qulubihim. Rasulullah hidup di dalam hati mereka. Tidak ada kata-kata kematian bagi para pencinta. Tidak ada kata-kata perpisahan bagi para pencinta. Sehingga Sayyidina Bilal pun azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Semuanya menunggu di masjid sebelumnya. Sayyidina Bilal jalan. Sayyidina Bilal baru jalan sudah pecah tangisan. Kenapa? Karena jalannya Sayyidina Bilal mengingatkan mereka fi ahdi Rasulillah, di masanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naik Sayyidina Bilal ke tempat yang biasanya beliau azan di masa Rasul, dan beliau azan di sana. Ketika beliau azan Allahu Akbar, Allahu Akbar, pecah tangisan semua orang yang ada di masjid. Allahu Akbar, Allahu Akbar, di luar masjid pecah tangisan. Sambil keluar kata-kata mereka, Abu Isa Rasulullah, apakah Rasulullah dihidupkan kembali? Kenapa? Karena suara ini tidaklah mereka dengar melainkan ketika Rasulullah hidup. La ilaha illallah. Sampai pada akhirnya asyhadu an la ilaha illallah, orang yang ada di pasar semuanya menghentikan transaksinya, semuanya datang ke masjidnya Nabi Muhammad sambil mengatakan Abu Isa Rasulullah. Sampai perempuan-perempuan yang mereka mempunyai rasa malu yang sangat kuat berada di dalam rumahnya, tidak sanggup untuk menahan dirinya di dalam rumah, mereka keluar pada saat itu. Abu Isa Rasulullah, kerinduan yang sangat luar biasa. Sampai pada akhirnya asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, jatuhlah pingsan Sayyidina Bilal karena tidak sanggup mengucapkan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa hakadha. La ilaha illallah. Itu hub, itu cinta. Nah, mudah-mudahanlah cintanya kita ini tetap ada sampai di akhir hayat kita. Seperti Sayyidina Bilal bin Rabah menjelang akhir hayatnya, ketika merasakan sakitnya sakaratul maut, istrinya mengatakan, alangkah kasihannya Bilal, alangkah malangnya nasib Bilal. Apa kata Bilal? Jangan diucapkan itu, tapi adalah wa tarabah, alangkah nikmatnya, alangkah indahnya sakaratul maut, merasakan nikmat. Kenikmatan apa yang dirasakan Sayyidina Bilal? Disambung oleh Sayyidina Bilal, ghadan alqal ahibbah Muhammadan wa hizbah, besok saya bakal bertemu orang yang saya cintai, yaitu Nabi Muhammad dan para sahabatnya. Sehingga kematian tersebut adalah nikmat bagi mereka. Mudah-mudahan kita sebelum meninggal kayak guru kita juga, Masya Allah, nak meninggal kadada kegelisahan, kadada kegelisahan di wajah Sidin, kedada rasa takutan, kedada. Makanya jar almarhum guru bah di sini, kalau Sidin belajaran di sini, tunggal dikitan malapas dunia supaya haratan orang maambil kada terlalu sakit. Ini Sidin hilang sandal sapit jabut, sandal sapit aja hilang abut sudah, apalagi menang lain. Tinggalina inilah Jersidin nang dikatakan mutu qabla an tamutu. Meninggallah engkau sebelum meninggal bujuran. Maksudnya apa? Meninggal itu tuh kan tak putus hubungan kita lawan dunia. Itu. Lalu hati ini tak take dulu Jersidin nak kakait dunia.
tatake tunggal dikitan maka amun orang sudah tuha kalau macam-macam kada kau lagi bawa makan. Ini pemantang kada kau lagi makan durian, ini kada kau lagi makan daging, ini kada kau lagi makan kacang, ini kada kau lagi makan belinju. Padahal lagi anung lagi miskin, pokok aku mau berduit makan durian gila. Pas berduit ya dokter jangan makan durian. Seumur hidup kada makan durian, kasihan aja. Kada papa durian di sini kada kawa, durian di surga mudahan kawa. Adalah aja durian di surga apa nang ada dah. Wa fakihatin katsiratin la maqtu'atin wa la mamnu'ah dalam al-waqi'.